siang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Masih dalam pembahasan seputar peristiwa gembira dalam bulan Rosario. Sekarang kita sudah masuk di peristiwa yang kelima, masih dengan Pak Thomas. Gimana kabarnya Pak? Baik saja. Baik, sehat ya. Iya. Nah ini kan sekarang kita membahas seputar peristiwa yang kelima, yaitu Yesus diketemukan dalam bait Allah dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Ini mau menceritakan tentang apa sih sebenarnya Pak? Iya. Ini cerita yang menarik nih. Yesus diketemukan dalam bait Allah. Situasi kejadiannya seperti apa sih kok sampai seperti itu kan menjadi pertanyaan kita kan reflektif. Lah kok pergi ke sana kan biasanya wajar ke bait Allah. Tapi mengapa kok tiba-tiba kok diketemukan? Seolah-olah pernah hilang. Nah, ternyata ceritanya dalam Injil Lukas itu tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah persiapannya. Pada waktu itu Yesus usianya 12 tahun. Jadi ada rombongan nih berangkat, gitu ya, rame-rame. Nah mungkin Bunda Maria memikirkan Yesus itu lagi bandengan sama satu Yusuf, papanya gitu ya. Nah ya bapaknya mikir Yesus lagi dengan ibunya, sama ibunya, tapi udah jalan mereka. Setelah satu hari perjalanan menurut kitab suci ya, ini satu hari perjalanan baru sadar Yesus tidak ada. Wah satu hari perjalanan lumayan. Baru sadar, nggak ada. Mereka mulai apa timbul rasa apa? Cemas, khawatir. Itu wajar karena kehilangan anaknya. Kok nggak ada? Ini kan nyari. Jalan sana nyari, balik lagi saudara tanya-tanya ke kanan dan sebagainya. Akhirnya setelah 3 hari, Yesus ditemukan di bait Allah sedang berbicara dengan para ahli Taurat. Usianya jauh, 12 tahun yang ahli Taurat yang tua. Nah, gitu kan. Nah, yang uniknya dari kejadian ini adalah Bunda Maria langsung mungkin kalau sudah agak ketemu, setelah anaknya hilang ketemu, apa yang dijadikan seorang ibu pasti memeluk anak itu kan. Lalu dia mungkin ngajak bicara dari hati ke hati. Nah, mengapa kamu seperti ini? Jawabannya Yesus menarik kan? Iya. Udah dipecuk. Gitu kan istilahnya. Tapi orang tua yang biasa normalnya seperti itu. Marah-marah kan? Marah-marah ini tidak. Ya. Jadi satu Yesus melihat reaksi Bunda Maria mungkin memeluk, mau ngajak bicara anaknya dari seorang ibu ya, hati yang sudah ketemu anaknya yang 12 tahun itu. Lalu ditanyakan jawabannya anak usia 12 tahun itu yang memang tidak dimengerti. Hebatnya dari Bunda Maria adalah dia tidak segera merespon apa yang Yesus katakan. Dia bisa mengontrol emosinya dia. Seorang ibu dia menyimpannya dia dalam hati. Gak ada seorang ibu ketika panik melihat anaknya tidak ada di tempat, setelah ketemu pasti terus dia masih marah. Tapi dia enggak. Bunda Maria menunjukkan dewasaan imannya dia. Dia dengan itu dia tidak mudah reaktif. Dia bisa mengontrol diri. Dia bisa menyatakan kehendaknya dia. Jadi tidak langsung bereaksi, tapi gimana sih ini apa istilahnya? Telah diproses dulu, dipikir dulu kayak. Ya. Ini jawabannya Yesus enak. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus di rumah Bapakku? Enak kayak jawab. Atau 3 hari jalan-jalan nyari kan gitu kan. Nah, tapi menarik dari kejadian ini ada 2 hal yang dapat kita petik. Yang pertama, ketika Yesus tidak ditemukan, cemas, panik. Lalu tetap nyari Yesus. Ini ya. Yang kedua, bahwa ketika kita, Bunda Maria itu tidak mengerti apa yang dikatakan, dia tidak merespon secara cepat, atau tidak reaktif. Dia mencerna dalam hatinya dulu. Menyimpannya lalu dia berdoa memikirkan apa ya maknanya ini. Apa maksudnya? Artinya dia sudah dewasa. Dan itu terbukti di ayat ke-52, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Artinya apa? Makin kasihnya makin besar. Orang tuanya makin sayang pada Yesus. Menjaga Yesus, mengajarkan sambil bertumbuh dan besar. Dia tidak membuat kejadian yang hilang ini menjadi satu tonggak untuk memarahi, untuk apa, enggak. Dia malah untuk semakin mengasihi anaknya itu. Berarti
intinya adalah kalau kita ibaratnya mendapatkan sesuatu atau kita kehilangan sesuatu yang penting, entah itu barang, entah itu orang kita cintai, kita nggak boleh langsung bereaksi ya Pak, harus seperti Bunda Maria tadi, kita harus memikirkan dulu, terus diproses dulu apa sih maunya Tuhan, atau mungkin meminta pertolongan Tuhan supaya itu tadi nggak karena kalau kita bereaksi kan belum tentu hasilnya bisa baik buat kita. Betul gitu ya. Sekian untuk pertemuan kelima kali ini. Terima kasih, selamat siang.